Halo semuanya, selamat datang di segmen analisa. Kita mendapatkan kabar terbaru dari Menteri Luar Negeri Retno Marsudi yang mengatakan bahwa 20 warga negara Indonesia yang menjadi korban dari perbudakan di Myanmar saat ini sudah berhasil dibebaskan dan sekarang berada di bawah pengamanan dari KBRI Bangkok ya. Karena antara Myanmar dan juga Thailand itu memang termasuk yang dekat, banyak perbatasan di wilayah area-area dari kedua negara ini. Senang sekali akhirnya bisa dibebaskan, tetapi sebenarnya bagaimana cerita yang terjadi dari ke-20 korban ini teman-teman. Mudah-mudahan kalian juga bisa belajar dari kasus ini agar tidak terjadi lagi dan lagi. Sebenarnya kalau aku kumpulkan dari berbagai sumber, 20 warga negara Indonesia ini awalnya itu dijanjikan akan bekerja di Thailand. Jadi mereka ini melihat iklan dari internet termasuk di Facebook, ada banyak lowongan yang dijanjikan mereka itu akan bekerja sebagai customer service, syaratnya harus bisa bahasa Inggris, kemudian juga dengan gaji antara 12 hingga beberapa puluh juta rupiah, dan mereka dijanjikan akan bekerja sebagai customer service di Thailand. Tetapi ternyata pada saat mereka datang ke Thailand, itu justru malah mereka dibawa ke Myanmar, dan ke Myanmar itu tepatnya di daerahnya namanya Miao Wadi, sekitar 567 km dari Naypyidaw, ibu kota Myanmar. Dan mereka ke Myanmar tersebut menggunakan jalur darat karena ada beberapa wilayah atau provinsi di Thailand, ada 77 provinsi. Beberapa provinsi itu memang berbatasan langsung dengan negara Myanmar dan mereka lewat jalur darat. Lantas apa yang terjadi di sana pada saat 20 warga negara Indonesia tersebut mereka komunikasi dengan keluarga, meminta tolong, menceritakan apa yang dialaminya. Ternyata mereka pada saat di Myanmar itu mereka tidak bekerja sebagai customer service, tetapi dijadikan penipu untuk online. Jadi penipu untuk online itu banyak caranya, banyak modusnya. Misalnya ya mereka pura-pura menelpon orang di Indonesia untuk menipu, berbagai macam scam atau penipuan, dan mereka tuh bekerjanya 19 jam per hari. 24 jam dikurangi 19 jam artinya hanya 3 jam untuk tidur doang. Itu kan nggak manusiawi sekali. Bahkan mereka pun sering mendapatkan kekerasan secara fisik pada saat mereka melawan atau bahkan tidak mencapai target. Mencapai target itu artinya berapa orang yang hari ini harus ditipu gitu. Kalau mereka tidak mencapai target untuk mencari korban yang harus ditipu, mereka akan dijual ke orang lain lagi. Ya, you know lah ya, yang namanya kalau sudah trafficking, human trafficking seperti ini tuh pasti akan ada banyak possibility-nya, mulai dari kekerasan fisik, kekerasan seksual, sampai kekerasan macam-macam itu dialaminya semuanya. Nah, ini juga pelajaran yang penting buat teman-teman. Aku cek dari keterangan korban di sini, rata-rata mereka datang ke Thailand kan pertama kali itu adalah menggunakan turis visa. Nah, ini adalah sebenarnya like or dislike, nggak semuanya yang datang ke Thailand atau ke negara-negara di ASEAN ya untuk bekerja awalnya menggunakan turis visa itu akan berakhir buruk. Tidak semuanya seperti itu, tetapi potensinya adalah sangat besar dan secara aturan itu adalah melanggar hukum. Tetapi ya berbagai macam alasan, ini adalah fakta yang ada di lapangan. Menurut pengakuan dari para korban sendiri ini mengatakan bahwa mereka datang pertama kali ke Bangkok itu menggunakan turis visa, dan mereka pada saat diterima proses interview dari Indonesia ke Bangkok, mereka bilang sih saya udah diterima tetapi diminta datang ke Bangkok itu menggunakan turis visa, gak usah khawatir nanti turis visa akan dialihkan menjadi turis bekerja, akan menjadi bekerja ya, visa B atau visa B kayaknya kategori jenisnya. Itu akan dilakukan di negara tetangganya, which is itu adalah hal yang lumrah. Sebagian orang juga melakukan hal seperti itu. Mereka datang ke Thailand menggunakan turis visa, mereka akan pergi ke negara tetangganya seperti Laos, Myanmar, atau Malaysia. Mereka nanti mendaftar dari luar, karena syaratnya untuk mendaftar turis kerja itu si pendaftar harus sedang berada di luar negara yang dituju. Tetapi sayangnya mereka lagi apes, dan aku sarankan juga kalau kalian mau kerja ke luar negeri manapun, please jangan datang menggunakan turis visa. Pertama itu melanggar hukum. Ada beberapa teman-temanku juga yang orang-orang bule ya, mereka mengajar di Indonesia, guru bahasa Inggris, aku tidak mau menyebutkan namanya. Mereka ditawarin sama si agennya, nggak apa-apa datang aja ke Indonesia menggunakan visa dulu aja, visa turis dulu aja. Tiba-tiba mereka ngajar dan turis kerjanya itu sedang dibuat tapi ketangkep, akhirnya mereka dipenjara dan juga mendapatkan denda yang tidak sedikit.
benefit. Itu pun akan terjadi di negara-negara lainnya karena itu adalah sebuah common law. Pada saat kita berada di luar negara kita mau bekerja, ya visanya harus visa turis, visa bekerja, bukan visa turis, teman-teman. Nah, sekarang coba kita simak dulu keterangan dari para korban yang mereka ini membuat kayak akun Instagram ya. Ini adalah sejumlah korban yang bersuara, teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami para WNI yang terjebak di Myanmar mohon bantuan kepada pemerintah Indonesia, kepada instansi terkait buat membantu pemulangan kami di sini, karena kami di sini sudah terpuruk dan terancam. Ditambah di sini sedang berada di zona perang. Setiap malam kita bekerja dalam kondisi gelap gulita, tapi kita tetap harus bekerja. Kalau di sini ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ada 6 orang di sini ya. Kita memiliki target setiap harinya yang harus kita penuhi, dan jika kita tidak memenuhi target itu, hukum 7. Nanti kita dari mulai lari lapangan di bawah terik matahari 20 keliling lebih, push up ratusan kali, ribuan, squat jam, disetrum, bahkan dicambuk, pemukulan, jalan jongkok, semuanya macam hal-hal yang menurut kami tidak manusiawi. Kami sudah jalani dan sudah alami itu semua di sini. Untuk itu kami mohon bantuan kepada Bapak Joko Widodo sebagai Presiden kami. Nah, ini adalah video awal yang membuat mereka viral, dan untungnya juga dari Menteri Luar Negeri sudah melakukan langkah diplomasi dan menyelamatkan ke-20 WNI tersebut. Tetapi kan dengan apa yang telah terjadi ini, kita juga harus mengambil pelajarannya, teman-teman. Kalau aku lihat dari ada beberapa iklan-iklan ya, tipe-tipe iklan yang biasanya melakukan penipuan tuh seperti ini nih. Ini aku lihat ini banyaknya tuh kalau kalian sekarang tuh internet itu kayak dua mata sisi uang gitu ya. Di sisi lain internet itu bisa membuat kita memudahkan akses kemanapun, tetapi di sisi lain juga semua orang bisa upload apapun di internet dan itu bisa dijadikan scam juga. Misalnya begini, marketing online Inggris. Oke. Ini lowongannya nih, ini ada grup di Facebook ini, teman-teman, dibutuhkan gitu kan lowongan kerja. Marketing online Inggris, fasih berbicara, membaca dan menulis dalam Inggris, gaji start 10.000 RMB atau 22 juta rupiah plus uang makan. Ini 18.000 peso, ini juga ada dalam mata uang Filipina. 5 juta IDR plus komisi start 2-5%, translator. Kesannya adalah kayak marketing gitu, dan kalau aku lihat rata-rata yang menjadi korban tuh bukanlah mereka yang I'm so sorry gitu ya, yang tidak berpendidikan gitu. Rata-rata mereka kan bisa bahasa Inggris, artinya mereka juga punya pendidikan yang cukup gitu, cukup layak lah, dan ternyata mereka juga masih bisa kena tipu gitu, karena kan mereka mengklaim di sini pada saat mereka di Myanmar tersebut mereka harus menjadi scammer gitu, menipu orang-orang yang kemungkinan besar targetnya adalah orang Indonesia juga, dengan cara misalnya nih ya, beberapa contoh dari scam tuh ya, kalau kalian di email kalian gitu tiba-tiba ada misalnya, aku sering banget mendapatkan email misalnya penawaran, kami ingin promosi di channel Anda gitu kan ya, dengan harga sekian-sekian, tolong klik ini. Kalau diklik itu nanti scamnya akan salah, ada bagian-bagian dari scammers itu yang akan bekerja sama untuk mengumpulkan data dengan berbagai macam modusnya. Ataupun juga misalnya ada tulisan di email kalian akan ada kata-kata seperti ini. Akun Facebook Anda disuspend, akun Instagram Anda disuspend. Segera hubungi nomor ini untuk mengklarifikasi bla bla bla. Kadang kita kalau lagi nggak aware, kita lagi panik, kita langsung bales telepon dan sebagainya. Ataupun juga ada berbagai macam modus penipuan online. Nah, aku yakin sekali kenapa mereka membutuhkan orang Indonesia menggunakan bahasa Inggris juga, karena memang targetnya adalah orang Indonesia gitu. Karena sebenarnya kayak translator seperti ini di Thailand tuh banyak yang dibutuhkan. Memang aku lihat lah ada ratusan orang Indonesia di sebuah perusahaan yang bekerja, memang mereka marketnya adalah untuk orang Indonesia, tapi mereka lokasinya ada di Bangkok, dan mereka harus bisa bahasa Inggris dan juga bahasa Indonesia. Nah, itu mungkin mereka berpikirnya seperti itu gitu. Aku tahu lah, mungkin gaji kayak belasan juta atau 20-30 juta di Indonesia itu adalah angka yang cukup fantastis ya. Tetapi menurut aku kalau kita mau bekerja ke luar negeri, kita dengan nggak clear perusahaannya apa, kita tidak mendapatkan letter of acceptance-nya dari perusahaan tersebut,
pada saat kita masih di home country, aku rasa jangan berangkat deh, karena zaman sekarang itu begitu bahaya banget. Nah, berikut juga ada contoh scam dari iklannya, kayak translator. Fasih berbicara, membaca, dan menulis dalam bahasa Inggris dan Mandarin, gaji startnya 12.000 RMB atau 27 juta rupiah, plus uang makan, benefitnya macam-macam sampai semuanya. Jadi biasanya kalau aku melihat lowongan, tipikalnya itu teman-teman apakah ini real atau enggak, baik dari Facebook atau macam-macam aplikasi, kebanyakan di Facebook sih kalau aku lihat sekarang ini ya, itu melihat perusahaannya dulu, ada nggak nama perusahaannya di mana, clear atau enggak, kita Google, kita YouTube, baru semuanya kalau sudah yakin baru deh. Karena kalau ini kan lowongan-lowongan seperti ini nggak clear gitu loh, di mana lokasinya, perusahaannya apa, nama perusahaannya apa. Kita juga harus tahulah 5W1H. 5W1H itu adalah what, where, who, when, whom, sama lah seperti itu. Kita harus tahu di mana lokasinya, apa yang dijualnya, perusahaan apa. Kita harus berpikir kritis gitu. Jangan sampai kita gelap mata, udahlah kita berangkat aja. Karena kan sesama, aku juga pekerja di Thailand. I know lah, kadang kita sangat sedesperate itu, ya udahlah pokoknya terbang aja. Tetapi kalau sudah begini, menjadi korban, nggak bisa kemana-mana, disakiti secara fisik dan juga mental, siapa yang bisa menolong gitu. Untungnya ke-20 WNI ini itu bisa diselamatkan, dan aku yakin mereka memiliki pengalaman yang sangat buruk dan trauma pasti dirasakan oleh mereka semua. Thank you banget untuk KBRI yang ada di Myanmar, KBRI juga Bangkok, sama juga seluruh tim yang sudah bekerja sama yang akhirnya bisa melepaskan ke-20 WNI tersebut yang menjadi korban penjualan di Myanmar. Sekali lagi, Myanmar itu adalah negara yang secara, I'm so sorry to say, banyak ekonominya itu, kalau kita lihat kategori ekonomi ya, Indonesia kan masih termasuk dalam kategori negara berkembang. Myanmar itu sebenarnya berada di bawah Indonesia ya. Artinya apa? Kalau di negara tersebut kalian mendapatkan gaji yang sangat tinggi dibandingkan masyarakat Myanmar pada umumnya, tetapi pekerjaannya tidak membutuhkan skill yang luar biasa, itu sebuah pertanyaan besar. Kecuali di negara, mohon maaf, miskin seperti Myanmar, kemudian kalian itu punya profesi yang bagus, maksudnya profesi misalnya kedokteran, atau kalian menjadi seorang peneliti, dosen, dan sebagainya, atau hal-hal yang memang sulit untuk dicapai oleh warga lokal, kalian dibutuhkan mendapatkan gaji tinggi, itu masuk akal. Tetapi kalau hanya sebagai customer service, atau hal-hal yang sifatnya orang lokal juga bisa, kenapa harus meng-hire kalian? Kalian harus berpikir, itu ada apa-apanya. Jadi pada saat kita berharap mendapatkan sesuatu hal, jangan sampai pola pikir kita, logika berpikir kita terkaburkan begitu aja. Thank you very much for watching. Ini adalah salah satu kasus yang kalian banyak minta aku untuk bahas di Facebook page dan juga YouTubeku. Dan akhirnya kita sudah mendapatkan kabar baik. Mereka semua sudah diselamatkan. Dan lokasi mereka sekarang kalau nggak salah berada di Bangkok, di bawah pengamanan dari KBRI Bangkok. Thank you banget buat teman-teman KBRI Bangkok. Aku tahu langkah diplomasinya pasti nggak gampang banget. Apalagi di area yang mereka diculik itu, atau menjadi tempat lokasi mereka disekap, itu adalah area di mana yang saat ini sedang terjadi peperangan antara etnis. Rasisme di Myanmar itu sangat tinggi sekali. Karena aku juga punya beberapa teman ya di Thailand yang juga asal dari Myanmar. Mereka memutuskan untuk tidak pulang lagi ke Myanmar karena ya tingkat kriminalitas, tingkat rasisme itu luar biasa tinggi banget. So, mudah-mudahan bisa menjadi pelajaran bagi kita semua teman-teman ya. Thank you very much for watching. Sampai ketemu lagi di video berikutnya. Tinggalkan like kalian, terus juga komen, subscribe channel YouTube ini, juga follow Instagram dan Facebook pageku di Anjasa Semara. Sampai jumpa.